berkaitan tentang berat badan ya. Ketika kita sedang berpuasa, biasanya berat badan itu turun, dokter. Dan ketika nanti setelah pas bulan Ramadan atau ketika bulan Syawal itu berat badan naik kembali. Nah, untuk dalam kondisi tubuh sendiri, apakah juga ini sebuah hal yang ideal dalam ilmu kedokteran, atau kita dituntut untuk tetap bisa tidak terlalu banyak makan, sebaiknya seperti itu atau bagaimana, dokter? Salah satu efek dari berpuasa memang akan weight loss ya, turun berat badan ya. Tinggal sesuaikan dan takar saja dengan indikator-indikator yang ada ya. Dan indikator ini sebenarnya tidak semua juga mutlak ya. Artinya begini, misalkan ya kita kalau menggunakan indikator seperti indeks massa tubuh, indeks massa tubuh itu kan dia ada angka-angkanya tuh 25 sampai 35, 18 sampai 25 gitu-gitulah. Nah, kalau saya sendiri pakai indikator indeks massa tubuh itu krempeng saya. Krempeng saya. Ya. Makanya indikator yang terbaik, bukan terbaik, yang kita pakai di luar itu adalah selain daripada berat tubuh yang mungkin bisa jadi kalau pakai indikator indeks massa tubuh itu berlebih atau obes menurut indeks itu ya, tapi dia massa ototnya lebih banyak, paham ya? Jadi contoh gini, ada orang dengan berat badan 80 kg, ya, ada orang dengan berat badan 80 kg. Kemudian satu lagi si A nih, si B berat badan 80 kg. Nah, si A ini berat badan 80 kg, tapi massa atau lemak dalam tubuhnya itu di atas 25%. Oke? Nah, yang satu ini, yang si B ini berat badan sama-sama 80 dengan tinggi yang sama, tapi lemak di tubuhnya itu cuma sekitar 20% atau bahkan 18% misalkan. Tapi massa ototnya itu lebih banyak. Maka kita terus kalau saya milih yang ini, yang kedua, yang B. Ya, kenapa? Dengan berat badan yang sama tapi massa ototnya lebih besar itu lebih baik, karena kalau massa otot kita itu lebih banyak, maka otomatis pembakaran dalam tubuh kita itu akan, atau metabolisme itu akan lebih baik ya, atau mungkin lebih kuat daripada yang tadi lemak saja. Jadi 80 kg yang pertama dengan kadar lemak sekian banyak 80 kg, tapi dengan kadar otot yang lebih tinggi itu lebih bagus yang kadar otot lebih tinggi. Nah, makanya saya katakan tadi indikator-indikator seperti ini kita juga jangan telan mentah-mentah kalau saya, karena bahkan beberapa orang-orang yang bahkan kurus itu kalau dilihat dari indikator indeks massa tubuhnya itu mungkin dia kategorinya bahkan kurus ya, underweight gitu kan. Seperti itu mungkin normal, tapi lihat itu nggak enak gitu kan. Makanya sekarang yang dikejar itu adalah bagaimana massa otot itu lebih ditingkatkan lagi, dan salah satunya dengan cara memang olahraga. Dan di Ramadan ini ya sebenarnya banyak, atau mungkin kita bisa sebenarnya menggunakan tools ini sebenarnya ya. Salah satunya dengan cara memperbanyak massa otot itu dengan cara kita meningkatkan asupan protein ya. Jadi karbohidratnya dikurangi ya, kalori defisit, tapi proteinnya kita asup ya secara normal. Itu juga akan menguatkan atau memberikan massa otot dalam tubuh kita. Sebab kalau kalori yang berlebihan masuk ya ujung-ujungnya akan diubah oleh tubuh menjadi lemak. Itu yang saya coba pelajari dari beberapa ahli-ahli ya tentang bagaimana meningkatkan massa otot dengan meningkatkan asupan protein. Jadi memang kalau Ramadan ini turun berat badan itu pasti, karena memang itu salah satu efek dari puasa itu sendiri. Artinya kalau Bapak Ibu mau tetap stabil berat badannya, ya memang harus tetap masuk kalori di sana ya, atau mungkin berat badannya sekarang misalkan 70 misalkan ya, Anda mau tetap pertahankan berarti harus ada kalori yang masuk mempertahankan itu gitu kan, dengan jumlah yang kita butuhkan. Tapi kalau tidak, kalorinya dikurangi saja tapi proteinnya yang diperbanyak atau mungkin diasup lebih ya, seperti itu. Jadi tidak masalah sebenarnya kalau turun berat badan, asal kita tetap berada pada ya, kalau katakan pakai koridor-koridor itu ya, tubuh kita tetap stabil, tetap sehat ya, saya kira mungkin nggak masalah.